Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat beriman, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita semua insyaallah seluruh amal-amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terpenting kita berharap semoga insya Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Sahabat beriman, ada hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan muhasabah diri, terkait dengan pelaksanaan ibadah kita pada saat bulan suci Ramadan. Bahwasanya nanti orang yang berpuasa itu hasilnya ada dua. Yang pertama, ada orang yang nanti puasanya ibarat seperti puasanya puasa ular. Dan yang kedua, ada orang nanti ibarat puasanya seperti puasa ulat. Bagaimana puasa ular itu? Ular itu adalah makhluk Allah, kalau kita lihat itu berbahaya. Ada jenis anaconda, ada piton, ada jenis mungkin yang kecil seperti king cobra tapi berbahaya dengan bisanya. Yang pasti ular itu adalah makhluk Allah yang berbahaya. Tapi sahabat beriman, ular itu juga melakukan aktivitas puasa. Jadi kalau ular berpuasa, dia masuk ke dalam sebuah lubang, dia tidak melakukan aktivitas perburuan. Dan setelah itu apa yang terjadi sahabat beriman? Dia kemudian mengganti kulitnya dengan kulit yang baru. Setelah dia ganti kulitnya dengan kulit yang baru, maka dia keluar dan seakan-akan pamer sama temannya. Apa kata ular? Hai teman-teman, coba lihat saya punya pakai kulit baru, kata ular. Tapi ternyata ular itu sama sekali tidak ada perubahan. Sebelum dia puasa berbahaya, setelah berpuasa tetap berbahaya, sama sekali tidak ada perubahan dalam dirinya. Apa yang berubah pada ular itu sahabat beriman? Yang berubah pada diri ular itu adalah kebetulan dia ganti kulitnya dengan kulit yang baru. Jadi nanti ada orang sahabat beriman setelah selesai lebaran, ada orang puasa tidak puasa sama saja. Kalau sebelum Ramadan suka maksiat, selesai Ramadan tetap maksiat, itu puasa ular namanya. Kalau ada orang sebelum Ramadan malas ibadah, malas salat, malas melakukan aktivitas ibadah kepada Allah, maka itu ibadah, maka itu simbolnya adalah puasa seperti orang yang melaksanakan puasa ular. Apa yang berubah pada dirinya? Kebetulan pada saat lebaran dia juga pakai baju baru, datang ke tempat salat, melaksanakan salat Id. Tapi setelah itu maksiatnya kemudian kambuh kembali. Nah itu sahabat beriman yang dimuliakan Allah, yang disimbolkan dengan puasa ular. Yang kedua, ada simbol puasa seperti puasanya puasa ulat. Ulat adalah makhluk Allah, kalau kita lihat itu menjijikkan. Dan ulat itu rakus, habis tahun-tahun dimakan oleh ulat-ulat yang rakus. Tapi ketika ulat berpuasa, ada jenis ulat akan berdiam diri dalam sebuah tempat yang disebut atau wadah yang disebut dengan kepompong. Setelah itu apa yang terjadi sahabat beriman? Yang keluar adalah kupu-kupu yang sangat indah. Dan begitu jadi kupu-kupu yang sangat indah, perhatikan, yang tadinya rakus sembarang dimakan, tapi setelah jadi kupu-kupu yang sangat indah, dia hanya cari bunga-bunga yang sedang mekar untuk dihisap sarinya. Dan bunga pun seakan-akan berterima kasih karena dibantu untuk penyerbukannya. Jadi nanti kalau ada orang sebelum Ramadan suka ahli maksiat, mungkin malas ibadah kepada Allah, tapi setelah diproses oleh Ramadan, dia jadikan Ramadan sebagai bulan penuh dengan ampunan. Di mana bulan Ramadan itu dia mempergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan dia menjadi pribadi-pribadi yang indah. Tadinya malah salat, setelah selesai Ramadan kemudian tambah rajin salat. Tadinya tidak pernah ke masjid, selesai Ramadan tambah rajin ke masjid. Tadinya suka berdusta, setelah selesai Ramadan dia menjadi orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur. Yang tadinya suka korupsi, setelah selesai Ramadan dia tinggalkan perbuatan-perbuatan ini. Maka inilah yang dimaksudkan dengan puasa ulat. Nah sahabat beriman, setelah selesai Ramadan ini tentu kita berpikir dan merenung kita berada di posisi yang mana. Tapi tentu kita berharap termasuk orang-orang yang meraih kemuliaan dengan menjadi seperti simbol puasa ulat. Karena simbol puasa ulat itulah yang meraih kemuliaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna
wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.